Selanjutnya baca doa yang akan dipandu oleh Ustaz Irfan Abdul Ghani. Pada Ustaz Irfan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, para penghadiri, para tamu dan undangan, serta teman-teman pengurus Perhimpunan Jurnalis Indonesia Sulawesi Selatan. Sebelum kita sama-sama mengikuti diskusi tentang prospek ekonomi 2023 pada siang hari ini, dan insya Allah Sulawesi Tenggara akan dilanjutkan dengan Perda 4 PJ Sulsel, maka kami mengajak kepada kita semua untuk sama-sama bermunajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan pada hari ini memperoleh kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lebih penting memperoleh keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa 'inda al-hisab ya Rahman ya Rahim. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah kemudahan, berikanlah keberkahan, keridhaan dalam kegiatan yang kami lakukan pada siang hari ini ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Jangan engkau persulit ya Allah, berilah kemudahan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, berikanlah as-sakinah, turunkanlah as-sakinah kepada kami semua ya Allah. Ketenangan hati kepada kami semua ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ya Allah dalam rangka konfirmasi berita ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ya Allah dalam rangka merembukan program-program yang bermanfaat untuk manusia, sebagaimana hadis Nabi-Mu, khairun nas anfa'uhum linnas ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat untuk kami, untuk keluarga kami dan sesama manusia. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi habibna sholihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan terlebih dahulu Ketua Panitia Pelaksana Konferensi Perhimpunan Jurnalis Indonesia PJ Sulawesi Selatan, Echa Margarita Mobi. Pada Echa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat ada Ketua PJ Sulsel serta teman-teman pengurus. Yang kami hormati Bapak Kausa Iman Karana, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kami hormati Saudara Ahmad Nur Rizal, pemimpin BCC dan Kredit Bank Sulselban. Yang kami hormati Ayah Anda Yusuf Sadi,
Ketua IHRMA Sulawesi Selatan, yang kami hormati perwakilan dari Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, dan juga pada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, teman-teman APSI, SMSI, AI, dan rekan-rekan dari senior semuanya di PDI. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti rangkaian Kopdarda 4 Perhimpunan Jurnalis Indonesia PPD Sulsel, dan juga pada kesempatan kali ini acara kami diawali dengan diskusi prospek ekonomi dengan tema untung atau buntung, dengan menghadirkan beberapa pembicara dari perbankan, dari pemerintahan, dari perhotelan, dan semoga nanti kita semua bisa mendapat kalau atau ilmu dari kegiatan ini. Hadirin dan hadirat perhimpunan, saya selaku Ketua Panitia Pelaksana mengucapkan selamat datang dan terima kasih pada hadirin semua yang telah datang di acara kami. Saya juga mengucapkan terima kasih pada para pembicara dan juga para sponsor yang telah membantu kami dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih kepada Bank BRI, Bank Indonesia, Kala, Bank Sulsel, Mendoza, Hotel Claro, dan Project, dan Pemprov. Terima kasih banyak. Tanpa beliau-beliau acara kami tidak bisa terlaksana. Kita tepuk tangan untuk para sponsor. Ya, kami sampaikan juga bahwa acara ini yang pertama, karena ada beberapa acara di perdagangan kali ini, pertama adalah terkait diskusi. Tujuan dari diskusi ini bagaimana peserta dapat mengetahui bagaimana strategi pemulihan ekonomi di Sulsel, dan juga bagaimana kita sebagai awak media bisa mendorong stabilitas perekonomian di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Dan juga bagaimana kita membangun hubungan antara media dan stakeholder yang ada di Sulsel. Kemudian untuk agenda pertama kami adalah konferensi daerah. Itu adalah salah satu dari perdagangan. Lain juga karena ini masih momen PPN 2023, mari kita sama teman sejawat, mari kita mengucapkan selamat di Hari Pers Nasional tahun 2023 ini, dan semoga kita semua bisa terus menginspirasi, terus memberikan informasi-informasi positif bagaimana bisa menjadi jurnalis yang bisa menerpa informasi hoax, karena apapun yang disampaikan oleh masyarakat umum ketika tidak di bawah tangan jurnalis itu tidak ada kata orang biar celup kepala kami di pemerintah, celup di pelayanan lain, kalau bukan jurnalis atau media yang publish itu namanya nol. Jadi sehingga mari kita teman-teman semua agar kiranya dengan mengikuti acara ini kita bisa menjadi wartawan yang bisa mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu saya tidak usah berlama-lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu buat Echa selaku ketua panitia yang juga seperti bola bekel kesana kemari ya. Kita kasih semangat buat Echa Pandrita Lopi. Baik, selanjutnya sambutan berikut akan disampaikan oleh Ketua Pemda PJ Sulawesi Selatan,
sekaligus akan membuka kegiatan dan diskusi kita. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Abdullah Rantingan Atadul. Tempat ini untuk menghadiri acara kita bersama, yaitu perkumpulan jurnalis Indonesia Sosial yang dirangkaikan dengan Piala Ekonomi. Tidak boleh kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak boleh kita kirim salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW menjadi teladan bagi kita semua yang telah menjadi contoh kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya. Kita tahu kesibukan para narasumber masing-masing, namun karena mereka peduli dengan keberadaan kita sehingga mereka meluangkan waktu. Kemudian terima kasih juga kepada panitia, terutama kepada sekretaris dan lainnya yang telah mempersiapkan acara ini semaksimal mungkin, karena tanpa panitia maka event kita ini akan sulit terrealisasi. Kemudian terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa yang bersedia meluangkan waktu. Kemudian saya sebagai Ketua Perhimpunan Jurnalis Indonesia secara resmi membuka kegiatan ini, yaitu Perda Perhimpunan Jurnalis Indonesia Sosial yang dirangkaikan dengan dialog ekonomi. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara ini kita tandakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman untuk selamat untuk menghadiri konferensi ini. Semoga sukses dan mari kita ke depan membesarkan PJJ lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua PJJ Sulawesi Selatan Bapak Abdullah Rantingan Atadul. Dan selanjutnya kita melangkah ke acara ini, yaitu acara yang dinantikan yang diisi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita Ibu Suryani Mampo. Pada Ibu Suryani, Bapak dan Bapak persilahkan. Dan kepada tokoh narasumber kami persilahkan untuk sedia naik panggung tempat yang telah disediakan oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, semangat pagi. Untuk suatu kesyukuran karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti diskusi ekonomi, khususnya mengenai prospek ekonomi Sulawesi Selatan 2023. Ini ada tantangan tema untung atau untung. Nah, tentu persoalan ekonomi ini selalu berkaitan dengan semua lini kehidupan ya, mulai dari unsur tingkat atas sampai level paling bawah. Tentu sangat akan menarik jika dibahas rame-rame, mulai dari unsur perbankan, dari sektor pariwisata, kemudian juga dari sisi ekonomi kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, saya akan perkenalkan dulu satu-satu para pemateri kita yang sudah hadir di tempat ini.
Yang pertama, Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Kausan Mangkarana. Beliau lahir di Surabaya. Kemudian sebelum menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, dan juga di kantor perwakilan Bali dan juga di Tokyo, Jepang. Ya, kemudian berikutnya Gadis Perdagangan Sulawesi Selatan yang akan membahas tentang strategi pemulihan ekonomi di Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Luar Negeri, Dr. Idewa Nyoman Mahendra Jaya, MM. Dan ada mantan ketua IMPI Sosial, tapi mohon maaf berhalangan hadir karena beliau masih di luar kota dan pesawatnya baru mendarat Sosial jam 12, jadi beliau mohon maaf tidak sempat hadir dan diwakili oleh jadi mohon maaf beliau tidak mengirim perwakilan. Kemudian yang ketiga, pemimpin divisi retail dan industri Bank Sulsel, Bapak Ahmad Rizal. Dan Indonesian Hotel General Manager Association IHGMA Sulsel, Bapak Yusuf Sandi. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, kami akan meminta para pembicara nanti memberikan pembahasan minimal 15 menit ya, minimal, tapi maksimalnya itu lewat 5 menit sedikit, jadi 20 menit boleh ya. Jadi ada batasan atas, ada batasan ya. Untuk pertama kami persilakan kepada narasumber dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Kausan Mangkarana, kami persilakan. Telah membuka acara dan juga tentunya para narasumber lainnya dari Konsultan dan dari Dinas Perdagangan dan juga dari Asosiasi telah Sulsel dan juga para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Swastiastu, karena dalam balik tentunya pertama terima kasih atas kesempatan pertama ini yang diberikan kepada kami. Mungkin kita akan sampai tiga segmen untuk penjelasan ataupun paparan kami. Pertama menjelaskan dengan kondisi ekonomi global nasional, kemudian perkembangan ekonomi Sulsel sendiri, dan ada terakhir yang saya sampaikan adalah terkait dengan tema hari ini. Temanya sangat menarik dan menantang menurut kami. Kita akan coba beruntung ya. Jadi bagaimana perspektif ekonomi Sulsel di tahun 2023 dari sisi asesmen kami di Bank Indonesia. Kami juga ada dari tim kami ada Pak Jody, ada Pak Intan di belakang dan juga Pak Seri. Kami lengkap ini Pak Ani, memang kita mengingat bahwa memang teman-teman media yang penting untuk kami juga. Kenapa? Karena kita harus menciptakan atau jadi kalau kita melihat flashback kembali ke tahun 2021 dan 2022 lalu kita lihat bahwa kita sebetulnya ekonomi dunia mulai drop itu sebenarnya karena COVID. Jadi begitu seluruh dunia hampir semuanya itu kontraksi semua. Kalau kita lihat di sini di grafiknya ini dengan adanya pertumbuhan ekonomi kontraksi dari pasar meningkat dan berkembang 3,4%. Jadi sebetulnya untuk ekonomi dunia itu nanti akan ditumpang oleh ekonomi berkembang, termasuk juga kita di Indonesia ini. Itu yang 2023. Kemudian untuk beberapa indikasi lainnya itu dari inflasi kita lihat pada saat inflasi juga inflasi dunia meningkat sangat tinggi meskipun saat ini kira-kira juga menunjukkan trennya yang menurun aman inflasinya. Jadi pada saat itu juga inflasi tinggi kita lihat mencapai 8%. Kemudian
dari Eropa sampai dengan 10%, dan juga Amerika pun bahkan 10% juga berizin. Sementara Indonesia hingga terakhir kita 2022 itu masih sekitar 5,7%. Jadi sebetulnya dari sisi inflasi kita aman, dari sisi pertumbuhan juga kalau kita lihat Indonesia masih tumbuh juga. Jadi kalau kita lihat dari pertumbuhan nasional itu Indonesia tumbuh hingga tahun 2020 sekitar 5,3%. Lebih tinggi memang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia nih 2020 memang semuanya drop ya. Semuanya adalah di bawah terkontraksi tahun 2020, kemudian kita lihat lagi trennya sudah mulai meningkat di 2021 dan terus melaju hingga 2022 mulai stabil menunjukkan tren pemulihannya. Inilah yang kita katakan bahwa kita cukup kuat menghadapi krisis, sementara dunia tuh kemarin cukup menderita ya, istilahnya gitu. Namun demikian krisis ini tentunya kan secara global yang kita hadapi adalah krisis energi, kemudian juga krisis pangan. Ini seperti itu. Jadi sementara di kita ini di Sulsel ataupun di timur itu adalah kita lihat kita ini adalah pusatnya ataupun lumbung pangan dan juga lumbung energi sebetulnya. Oleh karena itu sebetulnya kesempatan buat kita di Sulsel ini bagaimana menciptakan peluang-peluang tadi, potensi-potensi tadi itu menjadi unggulan kita. Oleh karena itu kami sangat optimis nanti ke depan tentunya Sulsel akan menjadi lebih besar lagi pertumbuhannya. Kemudian inflasi nasional juga kita lihat cukup terkendali ya meskipun tinggi ya dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau inflasi itu tercatat 5,51%, tapi kalau dibandingkan dunia ini kita masih cukup baik ya angkanya. Kalau kita lihat inflasi Januari kita lihat di 2023 itu 5,28%, Desember 5,1%, jadi ini menurun. Jadi dari sisi pertumbuhan bagus, dari sisi inflasi juga relatif lebih bagus ya, meskipun ini di atas target sasaran nasional yang 3 plus minus 1%. Tapi itu semua dialami kondisinya inflasi itu seluruh dunia seperti itu, sehingga bisa dikatakan untuk Indonesia relatif lebih bagus dibandingkan negara lainnya untuk inflasinya. Kemudian bagaimana dengan Sulawesi Selatan sendiri? Kalau Sulawesi Selatan sendiri kita lihat dari sisi PDRB-nya, itu Sulsel pada tahun lalu tumbuh berapa nih? Triwulan 4 2022 itu tumbuh 5,11% ya, melambat dibandingkan sebelumnya. Memang ini perlambatan dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang terbatas seiring dengan pelemahan ekonomi mitra dagang Sulsel. Jadi kalau mitra dagang Sulsel itu katakanlah Tiongkok itu melemah, otomatis permintaan juga melemah dan juga ini berpengaruh ke ekspor kita. Oleh karena itu strateginya Sulsel harus meningkatkan potensi ekonominya dari sisi lainnya, misalnya dari sisi investasinya, kemudian juga dari konsumsinya gitu ya. Ada 3 yang bisa didorong, konsumsi, investasi, ataupun juga fiskalnya. Kalau fiskal kan terbatas, sehingga yang bisa kita tingkatkan adalah inflasi dan dari sisi konsumsinya perdagangan, termasuk dari sisi pariwisata. Karena pariwisata adanya di konsumsi. Seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat sebetulnya untuk Sulsel cukup relatif bagus. Tahun 2022 lalu secara tahunan kita tumbuh 5,09%. Itu ya, itu ditopang oleh beberapa lapangan usaha. Kalau kita lihat lapangan usahanya di Sulsel itu terbesar itu 21% itu yaitu 22% itu pertanian, kemudian juga industri pengolahan, kemudian ekspor industri pengolahan, kemudian juga pertambangan dan Akmamin. Ini yang menjadi pendorong daripada pertumbuhan ekonomi Sulsel. Kemudian dari sisi lainnya, kalau kita lihat itu dari tahun 2022 ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi indikator-indikator ataupun tracking kita dari beberapa survei dari indeks keyakinan konsumen dan juga penjualan eceran itu sebetulnya masih menunjukkan tingkat keyakinan yang cukup tinggi. Oleh karena itu dengan demikian kami pun optimis ya pada tahun 2023 nanti Sulsel ini masih akan tumbuh di kisaran antara 4,6 hingga 5,4%. Seperti itu. Dari mana? Tentunya dari sisi lapangan usaha tetap kita usahakan dari pertanian, kemudian industri pengolahan, pertambangan dan juga Akmamin tadi itu. Sementara dari sisi penggunaannya itu tentunya dengan seiring dengan KKMB dibuka, ini akan banyak sekali mobilitas masyarakat. Nanti kita harapkan akan banyak tumbuh dari sisi konsumsi, kemudian juga ekspor tetap tumbuh, dan kami juga terus mendorong untuk terjadinya investasi di Sulsel ini. Dengan demikian nanti struktur ekonomi di Sulsel akan semakin berimbang ya teman-teman sekalian.
Seperti itu, ini kita harapkan nanti dengan berimbangnya perekonomian, apabila ada terjadi sesuatu, kita tidak banyak terganggu gitu. Seperti kemarin kita juga cukup berimbang, dengan demikian masih terjaga ininya pertumbuhan ekonominya. Ini tahun 23, kalau kita lihat ini next saja langsung. Nah, ini strategi inflasinya oke. Nah, ini prospeknya, prospek ekonomi, langsung aja ke halaman berapa ini? 11. Jadi kalau kita lihat di halaman 11 ini, seperti saya sampaikan tadi, jadi kita nanti memperkirakan kondisi ekonomi sosial akan tumbuh 4,6 hingga 5,4%, sementara inflasi akan kita arahkan ke 3 plus minus 1%. Jadi apa saja menjadi faktor pendorong untuk prospek tadi, tentunya adalah sekarang ini sinergi pemerintah sangat tinggi ya dengan beberapa instansi. Kami sendiri saat ini seringkali berdiskusi dengan pemerintah provinsi dan juga sering bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga peningkatan mobilitas yang mulai tinggi juga seiring dengan pencabutan KKMB. Dan kalau kita lihat di bandara sekarang ini kan banyak sekali sudah para penumpang pesawat itu yang akan pergi. Ini juga mendorong tentunya pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi. Kemudian juga meningkatkan target produksi nasional, kemudian juga kuatnya permintaan ekspor. Ini juga bagian-bagian yang akan mendorong keyakinan kami untuk pertumbuhan ekonomi di Sulsel semakin tinggi. Kemudian ini juga didorong oleh beberapa survei kita, yaitu indeks keyakinan konsumen, kemudian juga ekspektasi konsumen 6 bulan ke depan ini masih terjaga, dan juga penjualan eceran yang masih kuat, serta harga komoditas nikel yang terjaga di level tinggi, sehingga nanti juga kita harapkan ini akan meningkatkan ekspor kita. Sementara faktor penahan untuk pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat adalah pertumbuhan ekonomi global. Tadi kita lihat kan masih rendah ya, sekitar berapa dari 3% ya. Kemudian juga kenaikan suku bunga negara maju juga beresiko juga untuk menyebabkan capital flight. Jadi kalau misalkan negara maju itu meningkatkan suku bunga lebih tinggi, maka kemungkinan modal keluar itu akan tinggi juga. Kemudian juga kendala pasokan bahan baku industri, ini juga bagian yang menjadi PR juga, karena kita tahu bahwa saat ini dengan adanya konflik geopolitik di Rusia Ukraina, ini juga mengganggu distribusi dan juga angkutan-angkutan barang-barang. Kemudian juga perilaku wait and see dari investor ini yang akan menahan. Jadi ada faktor yang akan menyebabkan kita optimis terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ada juga faktor yang menyebabkan kita juga harus konservatif dalam rangka memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sosial ini. Tapi dengan beberapa kondisi tadi kita meyakini bahwa nanti akan sosial akan tumbuh 4,6 hingga 5,% di tahun 2023, sehingga kalau pandangan kami tentunya nanti sosial masih tetap dalam posisi untung bukan buntung di tahun 2023 ini. Jadi jangan khawatir, kita harus optimis ya. Tentunya tadi itu momentum harus kita manfaatkan. Dengan momentum ini kita harus dorong terus investasi, dorong terus ekspornya, kemudian juga konsumsinya, dan juga tentunya adalah optimalisasi fiskal. Fiskal ini juga masih terus bisa ditingkatkan dengan digitalisasi. Jadi saat ini kita pun juga mendorong proses untuk digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui TP2DD, tim percepatan digitalisasi daerah. Itu dengan menciptakan inovasi-inovasi sehingga kita akan bisa meningkatkan PAD kita semua, PAD di daerah, dan ini juga menjadi modal untuk pembangunan di daerah. Itu kemudian juga hal lain yang juga menyebabkan kami optimis bahwa Sulsel masih tumbuh dengan baik, yaitu di sekitar 4,6 hingga 5,4. Itu adalah Sulsel merupakan lumbung pangan nasional. Ini adalah modal dasar Sulsel. Seperti tadi depan saya sampaikan bahwa kita menghadapi krisis pangan, tapi Sulsel sendiri dan Timur ini sebetulnya adalah merupakan lumbung pangan. Jadi inilah yang harus kita manfaatkan kekuatan Sulsel untuk menjaga pertumbuhan tadi itu. Kemudian juga tentunya pertahanan ini juga memberikan resiliensi bagi ekonomi ya. Kalau kita lihat bahwa pada saat pandemi itu ternyata di sektor pertahanan ini masih tumbuh, meskipun kecil melambat, tapi dia masih tumbuh sektor ini, karena sektor ini akan diperlukan sebagai kebutuhan dasar manusia. Semua pasti akan butuh pangan, dan Sulsel adalah lumbung pangannya. Kemudian juga komoditas nikel juga menjadi penopang. Tentunya nikel kita tahu bahwa salah satu dari Sulsel itu juga penghasil nikel. Ini juga menjadi pendorong tentang pertumbuhan ekonomi Sulsel dari sisi pengolahan ataupun dari sisi ekspor kalau di penggunaannya. Kemudian juga Sulsel ini adalah kekuatannya merupakan hub untuk timur. Jadi hub timur ini harus kita manfaatkan
untuk kebutuhan logistik, kemudian juga keuangan gitu. Jadi kalau kita lihat perbankan di Sulsel ini, sebagian besar adalah merupakan kanwil untuk Sulawesi, Maluku, dan Papua, ataupun paling tidak untuk Sulawesi dan Maluku. Kami sendiri BI adalah merupakan koordinator untuk BI di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi ini adalah merupakan modal juga bagi Sulsel untuk memanfaatkan finansial ada di Sulsel semuanya. Itu kemudian hal lainnya adalah yang perlu didorong lagi sebetulnya adalah pariwisata. Mungkin nanti dari perwakilan bisa menyampaikan juga bahwa itu adalah merupakan potensi yang harus didorong untuk pariwisata karena tentunya potensi di Sulsel ini dan timur itu sangat luar biasa untuk pariwisata. Itu kita memiliki kekayaan mulai dari kuliner, kebudayaan, sejarah, kemudian juga kalau alamnya juga sudah tidak bisa kita bandingkan lagi ya. Alam Sulsel itu khusus laut luar biasa bagusnya, kemudian juga kita punya gunung dan segalanya. Tinggal bagaimana mengolahnya menjadi sebuah katakan industri pariwisata ini. Karena itu adalah merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru kalau kita kelola dengan baik gitu ya. Seperti Takabonirate, kemudian juga Toraja dan lain sebagainya itu kalau dikelola luar biasa itu. Seperti itu, kemudian juga prospek tadi tentunya masih bisa didorong lagi dengan beberapa potensi-potensi yang ada semacam kawasan industri. Tadi seperti saya sampaikan bahwa Sulsel merupakan hub timur, makanya kalau ada kawasan industri di sini yang bisa didirikan dan memang memiliki keunikan tersendiri, misalkan katakanlah baru itu dengan kawasan industri yang terkait dengan kapal, kemudian di Bantaeng kawasan industri terkait dengan nikel itu akan menjadi hal yang sangat bagus sekali dan juga menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian juga kita memiliki infrastruktur untuk energi baru terbarukan, mulai dari air yang bisa menjadi sumber energi, kemudian juga angin dan juga matahari. Dan juga kekuatan logistik di kita nanti memiliki pelabuhan Makassar Newport, ini juga merupakan satu modal dasar untuk menjadikan kita tetap tumbuh dan menjadi hub timur yang lebih besar lagi. Dan digitalisasi juga saat ini kondisi di Sulawesi Selatan, seluruh kabupaten kota di Selatan sudah dalam status digital. Ini luar biasa untuk Indonesia Timur karena belum semua provinsi di Indonesia Timur mencapai status digital. Dan alhamdulillah untuk Sulawesi Selatan sudah mencapai status digital tersebut. Kemudian pariwisata, tentunya pariwisata sudah saya singgung juga di depan ya, terkait itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk memancing diskusi rekan-rekan sekalian. Tentunya dengan untuk menutup ini kami masih optimis ya bahwa Sulsel ke depan dalam posisi yang untung, bukan buntung. Jadi kita harus optimis untuk menghadapi ke depan. Demikian barangkali untuk membuka diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ci, biasa dipanggil Pak Ci ya, disingkat dari Bapak Kausa Imam Karana, kita biasa singkat Pak Ci. Ya. Paparan yang dikemukakan terkait dengan persoalan ekonomi, bagaimana prospek Sulsel itu untung atau buntung. Di sini dikemukakan bahwa kita harus optimis dengan beberapa indikator-indikator yang menunjukkan bahwa Sulsel itu bisa tetap survive, sama seperti ketika terjadi krisis 1998, Sulsel bisa survive dan yang diunggulkan itu adalah komoditi ekspornya. Kita juga sebagai lumbung pangan, Sulawesi Selatan sebagai penyangga di daerah-daerah yang belum memiliki kecukupan pangan. Dari sisi sektor perdagangan, untuk itu kami mengundang kepada Bapak Kabid Pengembangan Luar Negeri, Dr. Andes Idewa Nyoman Mahendra Jaya, untuk memaparkan bagaimana prospek Sulsel dari sisi perdagangan. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan dan Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua PJI Korda ya, Sulawesi Selatan, ya, yang sebentar lagi akan ada pemilihan katanya, ini mudah-mudahan terpilih lagi yang lebih bagus supaya bisa berintegrasi dengan kami di pemerintahan. Yang saya hormati juga Pak C dari BI, beliau ini lama di Bali jadi bisa bahasa Bali tadi bersama saya, kebetulan saya juga orang Bali. Ya. Yang saya hormati perwakilan dari PHRI Pak, ya, dari Bank Sulsel,
Bapak Ibu peserta. Uh, Pertama-tama saya sepakat ya, Dinas Perdagangan sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Pak Cik tadi, bahwa kita harus selalu optimis ya, kita harus selalu bersemangat. Karena apa? Seperti Pak Cik sampaikan tadi, basic kita di tahun 2022 ini bagus ya. Ekonomi kita tumbuh di Sulawesi Selatan ini 5,09 ya. Inflasi kita sudah mulai menurun ya, sudah di atas sedikit di atas 5 ya Pak C ya. Itu artinya apa? Sudah mulai daya beli kita sudah mulai bagus di sektor perdagangan. Laju PDRB berdasarkan lapangan usaha perdagangan itu berkontribusi di atas 14% ya. Begitu juga dari sisi pengeluaran, ekspor itu berpengaruh sebesar 33% terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Itu sesuatu yang basic yang sangat bagus sebenarnya buat kita. Nah, berpijak dari itu ya, kita selalu harus optimis, ya, semangat. Kenapa seperti itu? Pada waktu kita krisis tahun 2021 itu, siapa yang sangka ekspor kita tumbuh? Padahal yang lain-lain pada tiarap semua. Kampung kami di Bali itu sangat minus 12 kalau salah Pak Ketua, Pak Ketua, ya, minus 12%. Kita di Sulsel tumbuh 21,18% ekspor kita. Karena ekspor merupakan salah satu komponen di dalam penerimaan negara, yaitu ekspor dikurangi impor. Itu nilai ekspor itu adalah merupakan penerimaan negara, penerimaan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kita di Sulawesi Selatan ini berbeda ya profilnya dengan provinsi lain. Kita harus bangga bahwa kita punya laut, punya sungai, punya danau, punya gunung semuanya. Kita punya tambang. Ya, ada provinsi lain tidak selengkap itu. Ya, tidak selengkap itu. Ya, kita punya semuanya. Kita apa yang tidak ada di Sulawesi Selatan? Apa yang tidak ada? Kita sebagai pensuplai pangan nasional, ya, kita itu mengantar puluhan beras kita ke hampir beberapa provinsi di Indonesia. Ya, seperti itu. Kita juga memasok kebutuhan pokok dan juga beberapa kebutuhan penting lainnya ke kawasan timur, ya itu. Terus sekarang di Sulawesi Selatan ini kita sudah mengekspor kurang lebih 250 produk, ya, hampir ke seluruh benua yang ada di dunia ini. Ya. Jadi catatan saya di sini ada 28 komoditas sektor pertanian, ada 22 sektor perikanan, sisanya adalah sektor komoditas industri yang sudah ekspor ke mancanegara. Di tahun 2022 ini ya sudah kita hitung berdasarkan ya, ini kami punya data agak berbeda sedikit dengan BPS Pak Ketua, Pak Kepala ya. Karena Pak BPS itu ada data yang dirilis oleh BPS. Kami di Dinas Perdagangan itu melakukan penerbitan surat keterangan asal ya, certificate of origin. Jadi eksportir itu akan mengekspor itu. Kami terbitkan namanya Certificate of Origin. Nah, sertifikat itu sama dengan kalau kita pergi ke luar negeri membawa visa, ya, itulah visanya barang yang akan kita bawa ke luar negeri. Nah, nanti berdasarkan sertifikat itu, produk itu akan mendapatkan preferensi, terutama di negara-negara yang sudah trade agreement dengan Indonesia. Berdasarkan data yang kita impun di Dinas Perdagangan, ekspor kita tahun 2022 itu tumbuh 40,63%. 2021 kemarin tumbuhnya 21,18%, di tahun 2022 tumbuhnya 40,63%. Itu berdasarkan data surat keterangan asal yang kami terbitkan di Dinas Perdagangan. Basic yang kuat seperti itulah yang membuat kita di tahun 2023 ini pasti optimis lagi bagaimana kita bisa kembangkan ekspor kita. Dari segi nilai ya, karena kita hitung totalnya 2,35 miliar US dollar atau setara dengan 34,4 triliun ya, yang dihasilkan dari sisi ekspor. Nah, selanjutnya kita hitung neracanya, berapakah netnya dikurangi impor. Nah, kami dapat data kemarin dari Bea Cukai. Impor kita tahun 2023 itu sebesar impor kita 891,67 juta US dollar.
kalau kami kurangkan antara ekspor dengan impor, kita surplus di Sulawesi Selatan sebesar 1,46 miliar US dollar, kurang lebih 21,42 triliun surplusnya. Itu berdasarkan data SKA dan impor yang kami data dari Bea dan Cukai. Ya, mungkin nanti BPS agak berbeda sedikit karena kan biasanya selisih-selisih, namanya data pasti ada selisih-selisih. Ya, seperti itu. Nah, kalau ekspor kita basicnya seperti itu, kita sudah mengekspor hampir ke kurang lebih 75 negara yang ada di dunia. Ya, ini kita di Dinas Perdagangan ini ada 3 program yang kita pacu terus setelah COVID ini. Satu, bagaimana kami bisa selalu meningkatkan sumber daya pelaku usaha ekspor. Eksportir yang sudah eksis, kita selalu bina juga bagaimana dia bisa mengikuti mekanisme pasar yang selalu berkembang di pasar internasional. Ya, karena negara-negara itu berubah-berubah regulasi mandatori suatu negara berbeda. Kita ekspor ke Singapura, kita ekspor ke Malaysia, produk yang sama perlakuan negaranya berbeda. Nah, itulah membuat kami selalu update eksportir ini supaya dia bisa mengikuti mekanisme pasar yang ada di internasional. Itu yang sudah eksis. Nah, yang baru juga kita berikan coaching, terutama yang UKM ini. Kita ada namanya program ekspor coaching program. Itu bagaimana dia bisa memahami prosedur ekspor, bagaimana dia bisa memahami dokumen-dokumen ekspor, bagaimana dia bisa mengakses trade-nya pasar dunia, bagaimana dia bisa berbisnis matching dengan bayarnya. Itu kami bina supaya nanti ini jumlah ekspornya tumbuh, negara tujuannya tumbuh, produknya juga tumbuh. Ya, itu yang kita, sehingga harus kita optimis seperti Pak Kepala tadi sampaikan. Sulsel harus selalu optimis. Yang kedua, program kita di Dinas Perdagangan itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing produknya. Nah, jadi targetnya meningkatkan nilai tambah, tentu proses hilirisasi itu harus dilaksanakan. Karena hampir 80% ekspor kita sekarang ini masih dalam bentuk raw material. Jadi kalau misalnya kita bisa tingkatkan ke dalam hilirisasi, tentu nantinya akan kita ekspor produk-produk setengah jadi maupun produk-produk yang sudah jadi. Nah, termasuk sertifikasinya, makanya di Dinas Perdagangan itu ada nama istilahnya pencitra produk, supaya produk itu sudah ada standarisasinya, sudah ada MD-nya, sudah ada EPRD-nya, sudah ada halalnya, ya, kalau sudah ada SNT-nya, bahkan kami sekarang mempunyai program ACCP, supaya nanti produk pangan itu bisa memiliki standar food safety, bisa berdaya saing di pasar internasional. Nah, yang ketiga, bagaimana kita perluasan pasar. Perluasan pasar, kita expand sekarang penetrasi pasar-pasar non tradisional. Nah, kalau pasar-pasar tradisional ini kan sudah kita sudah pasok terus dari dulu sampai sekarang masih ada pasar-pasar tradisional sebagai tujuan ekspor kita. Tetapi dari sisi lain kita harus juga mengembangkan ke pasar-pasar non tradisional. Nah, kita sekarang fokus ke Amerika Selatan, beberapa negara di Amerika Selatan, Chili, Peru, Puerto Rico, itu Dominika itu sudah menjadi pasar ekspor Sulawesi Selatan. Begitu juga di Timur Tengah, Bahrain, Uni Emirat Arab, Jeddah sudah masuk kita punya produk-produk sana, Maroko, dan sedangkan sekarang kita jadikan itu di Timur Tengah itu Mesir sebagai pintu gerbang kita untuk masuk ke pasar Afrika. Ya. Nah, seperti kita dengar ya di selama ini bahwa tahun 2023 ini kita katanya dunia ini akan krisis global. Ya. Kita nggak bisa tengarai karena ini ada perang Rusia, Ukraina seperti Pak Kepala sampaikan tadi itu pasti berdampak kepada kita. Karena apa? Karena negara ini pensuplai gas dan juga minyak bumi yang sangat besar di dunia. Ya. Karena Eropa itu nanti kekurangan krisis energi tentu akan meningkatkan inflasi di sana. Yang kita tengarai nanti ini jangan sampai inflasi negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kita itu agak tinggi sehingga menurunkan daya beli negara-negara tujuan ekspor. Ya, yang besar itu Jepang, Amerika, dan Cina itu. Kalau misalnya ketika negara itu mengalami inflasi, tentu ekspor kita akan melambat kan itu. Nah, tapi strategi kami di pedagang kita mencari pasar baru. Pasar baru tadilah Amerika Selatan, Afrika,
Timur Tengah supaya nanti bisa mengurangi pasar-pasar kita yang tradisional. Tapi syukurlah Bapak Ibu semua bahwa saat ini ekspor kita ke Asia lebih banyak, kurang lebih 70% ekspor kita di Asia. Ya. Ke Eropa itu kecil kita punya ekspor ke Eropa. Ya, kalau misalnya di Eropa nanti benua biru itu mengalami krisis energi, mungkin kalau di Eropa saja mungkin ekspor kita tidak perlu berdampak kepada kita di Sulsel. Karena ekspor kita banyakkan ke Asia. Ya. Nah, Asia, Amerika nomor 2, Cina nomor 3, pertamanya Jepang. Nah, Jepang ini kan besar, paling besar Jepang itu karena kita ekspor nikel ke sana. Kontrak karya Pale itu kan ke Jepang, yaitu kontribusi ekspor kita ke Jepang itu kurang lebih hampir 68% daripada total ekspor semuanya. Ya kalau krisis kan mungkin orang berhenti beli nikel, karena nikel itu kebutuhan dunia sekarang, karena adanya mobil listrik, baterai dan semuanya pasti akan tumbuh terus. Nah, tahun ini sudah 68% tumbuhnya dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, seperti itu. Negara tujuan ekspor kita Jepang, Cina, India, Malaysia dan Amerika itu yang terbesar. Nah, Malaysia ini pasar potensial kita untuk produk-produk UKM. Ya. Karena kita mempunyai selera dan niat yang sama, makanan kita sama dengan dia, sehingga produk-produk UKM kita agak mudah masuk di Malaysia. Nah, kemarin kita coaching UKM bersama dengan IKA Unhas. Ya. Kita fokuskan nanti UKM kita ini kita promosikan ke Malaysia dan juga Hong Kong. Ya. Di Hong Kong itu banyak tenaga kerja kita di sana, sehingga dia rindu dengan makanan-makanan dari Indonesia. Nah, disitulah kesempatan kita bisa berdagang. Nah, khusus UKM kami pacu ini supaya nanti, karena kontribusinya sekarang kecil, supaya nanti 2023 ini bisa lebih besar. Kita coaching dia, kita bisnis matchingkan dia, kita tingkatkan kualitas produknya, daya saingnya, dan kita sering mengadakan bisnis matching dengan buyer di luar negeri. Nah, yang membantu kami bisnis matching ini, samping kami punya program sendiri dari Bank Sulsel yang nanti dia juga bantu kami buatkan suatu tempat bisnis matching. Ada juga dari Bank BI, dari Mandiri, melalui rumah ekspornya, ya, Ekspora juga dari Bank BNI, ya, rumah BUMN-nya dari Bank BRI. Semua itu membantu kami untuk mendekatkan eksportir kita, terutama UKM dengan buyer-buyer yang ada di luar negeri. Nah, strategi ketiga untuk UKM ini, kami dekatkan mereka dengan diaspora kita yang ada di luar negeri. Karena ini kan UKM ini volumenya kecil. Kalau dia sewa kontainer besar, kan rugi dia. Ya, makanya kami buat sistemnya LCL. Jadi satu kontainer itu bisa diisi oleh beberapa UKM dengan negara tujuan yang sama, tentu lebih murah. Nanti kita akan bisnis-bisniskan dengan diaspora-diaspora itu kan. Saudara-saudara kita yang di Sulsel ini kan yang merantau di Malaysia, di Singapura, di seluruh dunia, itu yang menjadi marketingnya di sana. Ya, misalnya ada produk UKM dikirim 100 pieces, nah itu kan bisa dalam bentuk paket itu. Dalam bentuk paket, kalau 100 kali sebulan 10 kali kan lumayan juga nilainya untuk UKM itu. Strategi-strategi itu yang kita mau bangun, sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti di tahun 2023 ini bisa kita maksimalkan lagi untuk bisa memacu lagi pertumbuhan ekspor kita di tengah isu global terkait dengan krisis. Terus strategi pengembangannya, ya kita di Dinas Perdagangan ini karena mempunyai tiga fungsi yang sangat strategis. Satu, Dinas Perdagangan ini menjaga stabilisasi harga. Ya, menjaga stabilisasi harga dengan cara memantau stok kebutuhan pokok. Ya, itu selalu kita lakukan di Dinas Perdagangan dengan cara memantau distribusi logistiknya. Ya. Kita petakan kabupaten kota yang surplus dan minus supaya kita jaga inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Nah, itu tugas kami di Dinas Perdagangan. Kalau kurang stok, kami minta bantuan dari kementerian supaya nanti bisa menstabilkan stok kebutuhan pokok dan barang-barang penting di Sulawesi Selatan supaya bisa kita cegah inflasi terlalu tinggi. Nah, berikutnya kita memacu pertumbuhan ekspornya, ya, karena ekspor adalah merupakan salah satu komponen peningkatan pendapatan negara.
Jadi kita pacu terus supaya nanti di 2023 ini tumbuh lebih bagus lagi dibandingkan tahun 2022. Ya. Satu lagi yang punya tugas kami di Dinas Perdagangan adalah pengawasan barang beredar terkait dengan perlindungan konsumen dan tertib niaga. Nah itu, kami melakukan pengawasan-pengawasan termasuk produk-produk yang diproduksi dalam negeri maupun produk-produk yang diimpor dari negara-negara lain yang masuk ke Sulawesi Selatan supaya semuanya aman untuk perlindungan konsumen. Jadi aman dikonsumsi, aman digunakan oleh masyarakat dari K3L itu. Nah itu fungsi di Dinas Perdagangan. Ketiga fungsi itulah kami gunakan berkolaborasi untuk bagaimana menjaga di Sulawesi Selatan supaya dari sektor perdagangan tumbuh dalam perhitungan PDRB. Penguatan pasar dalam negeri ya Bapak dan Ibu. Kita Indonesia ini penduduknya kurang lebih 270 juta. Ya. Karena selama ini UKM kita semua maunya mengekspor. Semua maunya mengekspor. Bahkan padahal pasar di dalam negeri sangat potensial sekali. Ya. Pasar di dalam negeri sangat potensial sekali. Ya. Makanya UKM-UKM yang kami bina di Dinas Perdagangan, utamanya di sektor akses pasarnya, ya, kita selalu buat klasifikasi, ya, UKM yang bisa berdagang di Sulawesi Selatan saja, atau dia sudah bisa menjual produknya di beberapa provinsi di Indonesia. Nah, dari situ baru kita tingkatkan nanti untuk bisa menjadi eksportir. Ini pasar dalam negeri ini luar biasa besar sekali. Nah, seperti itu. Makanya kalau misalnya di luar terjadi krisis global, minimal kita bisa pasarkan produk-produk UKM kita di dalam negeri. Ya, terus kita tingkatkan ekspor non migas tadi itu, ya, kita pacu terus semuanya produknya, kualitasnya kita tingkatkan. Kita penetrasi pasar non tradisional. Pasar non tradisional itu di luar Amerika, negara-negara Eropa, yang Jepang termasuk pasar tradisional itu, di luar itu kita harus expand lagi. Nah, ini kita memaksimalkan perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara mitra dagang kita. Ya, sekarang kita kurang lebih ada 8 negara yang sudah free trade agreement dengan kita, Indonesia CEPA dengan negara-negara lain. Itu kita maksimalkan supaya produk-produk kita yang diekspor ke negara-negara yang sudah free trade agreement dengan kita, tentunya akan kita mendapatkan perlakuan lebih, ya, perlakuan istimewa. Ya, yang lain yang belum mengadakan free trade, mungkin dia kena biaya masuk, kita yang sudah melaksanakan free trade, biaya masuknya menjadi 0. Sehingga produk-produk kita nanti akan memiliki daya saing yang tinggi di negara tersebut. Nah, seperti itu. Nah, terus satu lagi kita meningkatkan nilai tambah tadi itu. Kalau bisa kita semuanya proses hilirisasi, sehingga nantinya kita tidak lagi mengekspor dalam bentuk raw material. Seperti himbauan Bapak Presiden bahwa untuk produk tambang kita sudah sedikit-sedikit kita harus sudah hilirisasi supaya jangan kita mengekspor lagi dalam bentuk raw material. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita berdiskusi saja. Kita sepakat bahwa kita selalu harus optimis. Ya, dengan optimis itu pasti ada jalan. Ya, negara-negara yang kita tengarai mengalami krisis, mereka juga pasti berdoa dan juga mempunyai usaha untuk tidak mengalami krisis. Seperti itu. Sama dengan kita semua di sini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sedikitnya ada beberapa catatan penting yang dapat kita ambil dari pemaparan dari Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan, bahwa kita harus tetap optimis. Sulawesi Selatan dengan produsen komoditi ekspor dan memiliki 75 pangsa pasar di luar negeri, dengan 3 program yang harus ditingkatkan, yaitu meningkatkan SDM para eksportir, terus melakukan pembinaan, kemudian juga meningkatkan daya saing produk, dan melakukan perluasan pasar. Nah, sekarang kita akan menyimak paparan dari pemateri dari Bang Sulselbar. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Nurrizal untuk menyampaikan materinya, Pak. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Cik,
Kepala Perwakilan Bank Indonesia, kemudian Bapak Gede Dewa, perwakilan dari Dinas Perdagangan, Pak Yusuf dari perwakilan Perhimpunan Hotel, Pak. Baik, tadi Pak Cik sudah jelaskan terkait dengan kondisi ekonomi baik global, nasional maupun regional. Kemudian dari perwakilan Dinas Perdagangan juga menyampaikan bahwa kondisi Sulsel khususnya terkait dengan ekspor. Saya coba gambarkan sedikit tentang Bank Sulselbar supaya meyakinkan kita bahwa kondisi Provinsi Sulawesi Selatan untuk 2023 itu masih dalam kondisi yang baik-baik saja, dengan menunjukkan pertumbuhan baik itu dari sisi kredit maupun dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga. Jadi saya sedikit paparkan sekaligus mengenalkan kepada Bapak Ibu, karena kan audiensi ini kebanyakan juga ada dari adik-adik mahasiswa. Jadi kami coba perkenalkan apa itu Bank Sulselbar, karena mungkin kita tahunya Bank Sulselbar itu banknya Pemda, banknya ASN, banknya khusus untuk PNS. Jadi ini kami coba jelaskan bahwa Bank Sulselbar itu pada prinsipnya sama Pak, bank sama dengan bank-bank himbara, baik itu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI. Cuman bedanya kami dimiliki oleh pemerintah daerah. Komposisi saham kami itu dimiliki oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota seluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jadi sampai dengan posisi Juni kemarin, saham pemerintah provinsi itu sebesar 33%. Jadi menjadikan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pemegang saham pengendali di Bank Sulselbar. Kemudian 59,61 itu dikuasai oleh seluruh kabupaten dan kota. Kemudian dari sisi kantor, jaringan kantor, kita memiliki 732 jaringan, baik itu kantor cabang, kantor kas, ATM. Hanya satu yang ada di luar Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yaitu di kantor cabang Jakarta. Kita punya satu di Jakarta. Nah, ini akan saya coba sedikit gambarkan terkait dengan pencapaian Bank Sulselbar di tahun 2022 yang mencerminkan bahwa kondisi ekonomi di Sulsel itu sedang baik-baik saja. Dari sisi aset, di posisi 2021 kita mencatatkan 27,7 triliun, sedangkan di Desember 2022 29,8 triliun. Artinya naik aset itu 2 triliun atau tumbuh sebesar 7,4. Dari sisi total kredit di 2021 itu 21,2 triliun, sedangkan di Desember 2022 21,8 triliun. Artinya masih tumbuh, menggambarkan bahwa permintaan kredit masyarakat di Sulsel itu masih tinggi. Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga pun juga masih mengalami pertumbuhan, di mana di Desember 2021 itu 18,6 triliun, sedangkan di Desember 2022 19,5 triliun. Artinya masih tumbuh, minat masyarakat untuk menabung atau menyimpan dananya di bank itu masih tinggi. Kenapa? Sedangkan dari laba ini masih laporan unaudited, kita masih sementara proses audit oleh kantor akuntan publik. Di Desember 2022 kita mencatatkan laba sebelum pajak itu 874 miliar, dengan estimasi laba rugi sesudah pajak itu sekitar 681. Ini masih tumbuh dibanding dengan realisasi Desember 2021 yaitu 651 miliar. Sedangkan dari NPL, kalau kita bicara bank itu pasti kan concern utamanya adalah penyaluran kredit. Dari sisi NPL kita memang mengalami peningkatan dari Desember 2021, di mana di 2021 0,92%, di Desember 2022 itu naik menjadi 1,23%. Seperti kita ketahui bahwa banyak para pelaku UMKM yang masih terdampak pandemi COVID ya di 2020-2021 yang masih belum pulih sampai dengan di 2022. Itu mencerminkan bahwa kenaikan ini masih terdampak pandemi COVID. Kemudian sedikit saya juga sampaikan terkait dengan penyaluran kredit khususnya yang UMKM di Bank Sulselbar. Slide-nya tidak jalan. Untuk total kredit UMKM sendiri, Bank Sulselbar sudah menyalurkan 2,7 triliun itu kepada 16.055 para pelaku UMKM.
Kemudian untuk kredit KUR, karena ini kredit yang diminati oleh teman-teman pelaku UMKM karena suku bunga rendah, kita Bank Sulselbar sejak 2016 dipercaya oleh pemerintah sebagai bank penyalur KUR dengan total sampai dengan Desember 2002 itu sebesar 738 miliar dengan jumlah pelaku UMKM penerima KUR itu 9.044 miliar. Nah, ini ada sedikit berbeda terkait dengan kebijakan KUR. Mungkin teman-teman jurnalis juga belum tahu bahwa di 2023 berdasarkan Permenko nomor 1, Permenko nomor 2, dan Permenko nomor 3 itu KUR mengalami sedikit perubahan Bapak Ibu. Di mana subsidi KUR yang 3% yang berlaku pada saat COVID itu sudah dicabut. Jadi kembali lagi menjadi bunga 6%. Kemudian berlaku total akumulasi plafon kredit. Jadi maksimal para pelaku usaha itu hanya mendapatkan maksimal 500 juta. Kalau dulu pada saat pandemi 500 juta bisa berulang-berulang, sekarang satu pelaku UMKM itu hanya maksimal 500 juta. Setelah itu harus dia naik kelas menjadi usaha yang menerima kredit komersil, bukan lagi kredit KUR. Dan satu lagi yang paling menarik yaitu terjadinya gradasi atau perubahan suku bunga ketika para pelaku UMKM ini mengambil KUR untuk yang kedua kali, ketiga kali, bahkan keempat kali. Jadi para pelaku UMKM yang baru mengambil KUR itu masih bisa menerima fasilitas bunga 6%. Ketika dia ngambil untuk yang kedua kalinya, di Permenko ini mengatur suku bunganya naik menjadi 7%. Kemudian yang ketiga, pengambilan yang ketiga naik menjadi 8% dan yang keempat menjadi 9%. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah berharap bahwa para pelaku UMKM ini bisa secara bertahap naik kelas. Jadi yang tadinya mengangsur 6%, kemudian 7%, 8%, 9%, dan akhirnya bisa mengangsur untuk kredit-kredit yang komersial yang tanpa subsidi. Kemudian juga ditegaskan di Permenko yang terbaru, itu bahwa KUR 100 juta itu tanpa agunan. KUR mikro sampai dengan 100 juta tanpa agunan. Kalau di tahun sebelumnya tidak ada sanksi, hanya himbauan, di tahun 2023 Permenko mengatur adanya sanksi bagi bank penyalur yang meminta agunan kepada para pelaku UMKM dengan plafon sampai dengan 100 juta, dengan sanksi tidak dibayarkan subsidinya dan dikembalikan subsidi yang sudah dibayar. Ini tegas diatur di Permenko Bapak Ibu. Jadi sebagai informasi, kalau ada saudara atau teman yang mengajukan KUR 100 juta dimintai agunan, coba datang ke banknya, tunjukkan Permenko ini bahwa berdasarkan aturan ini tidak boleh, tidak diminta jaminan. Terus kemudian yang khusus yang KUR kecil, itu wajib, jadi sekarang wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, khusus di Bank Sulselbar sendiri, ketika Bapak Ibu menjadi nasabah KUR kecil dan belum terdaftar, kita subsidi. Bank Sulselbar tanggung bayarkan iuran BPJS Bapak Ibu selama menjadi nasabah atau debitur KUR kecil di Bank Sulselbar. Itu menjadi tanggungan bank. Jadi Bapak Ibu tidak usah berpikir untuk mengeluarkan biaya mendaftar di BPJS Tenaga Bank Sulselbar yang bayarkan. Itu akan di-cover dua perlindungan, yaitu perlindungan kecelakaan dan perlindungan meninggal dunia. Jadi itu gambaran singkat Bapak Ibu untuk KUR di 2023. Mungkin ada beberapa teman-teman jurnalis yang belum terinfo terkait dengan perubahan-perubahan ini. Terus terkait dengan menghadapi 2023, kami di Bank Sulselbar melakukan beberapa persiapan. Antara lain yang pertama, dari sisi funding kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu Pak Cik BI menaikkan lagi suku bunga menjadi 5,75%, suku bunga acuan. Itu membuat manajemen mengambil sikap strategis, yaitu dengan menaikkan suku bunga simpanan untuk menjaga pengeluaran atau outflow dari nasabah-nasabah kami
utamanya nasabah-nasabah korporasi. Jadi kebijakan kita sudah ambil merespon kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75%, sehingga kita menaikkan suku bunga simpanan. Cuman seharusnya ketika suku bunga BI naik, itu akan diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit. Cuman di Bank Sulselbar untuk sisi lending atau sisi kredit kita belum melakukan perubahan suku bunga. Jadi kita akan masih melihat, Pak Cik, masih melihat kondisi, juga untuk menjaga juga pertumbuhan kredit. Jadi kita di Bank Sulselbar kemarin manajemen menetapkan tidak menaikkan suku bunga, khususnya untuk kredit. Tapi untuk simpanan kita sudah naikkan, jadi untuk deposito, tabungan, dan sebagainya itu kita sudah naikkan. Kemudian di Bank Sulselbar juga kita punya sentra UMKM, Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan, di 2023 kita akan lebih optimalkan peran sentra UMKM, yaitu untuk memberikan edukasi, pendampingan, pembinaan, literasi, dan inklusi keuangan kepada para pelaku UMKM. Selain itu juga kita kerjasama dengan beberapa pihak ketiga, baik itu off-taker pertanian, off-taker peternakan maupun perdagangan ya. Kemarin kita juga sudah berbicara dengan e-commerce-nya pemerintah provinsi, yaitu Baju Bodo. Kita akan memberikan fasilitas supply chain finance untuk para pelaku UMKM yang terdaftar di di e-commerce-nya milik pemerintah provinsi. Jadi kendalanya sekarang itu pemerintah provinsi ketika berbelanja ke UMKM itu bayarnya mundur. Karena mereka punya birokrasi, ketika barang sudah sampai kemudian dia proses administrasi bahkan 30 hari sampai 60 hari baru terbayar ke UMKM. Nah, ini akan menjadi kendala para pelaku UMKM. Di situ Bank Sulselbar masuk, begitu Pemprov pemerintah provinsi membeli melalui e-commerce itu kepada UMKM, Bank Sulselbar yang akan membayarkan dulu ke UMKM. Nanti Pemprov yang akan bayar ke Bank Sulselbar, seperti itu. Terus yang terakhir, langkah yang kita lakukan adalah tetap menyalurkan kredit konsumer, karena itu adalah captive market atau core business dari Bank Sulselbar. Kenapa harus kredit konsumtif? Itu yang sangat penting Bapak Ibu, karena untuk menjaga pertumbuhan ekonomi juga tentunya daya beli masyarakat juga harus tetap dijaga. Karena kalau daya beli turun, otomatis pertumbuhan ekonomi atau pergerakan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin lebih banyak nanti kita diskusi. Demikian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Nur Rizal. Tadi sudah dipaparkan berbagai optimisme dengan melihat dari sisi pertumbuhan kredit, kemudian juga dari sisi DPK. Dan salah satu hal yang menarik adalah dengan adanya peraturan baru Permenko terkait dengan terjadinya perbedaan suku bunga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin juga bergerak, ada yang berbisnis UMKM, nanti bisa mengetahui lebih banyak terkait bagaimana persoalan kredit ketika 2 kali, 3 kali sudah diberikan, dan juga terkait dengan persoalan untuk suku bunga, meskipun ada perubahan, Bank Sulselbar tidak menaikkan suku bunga untuk khusus kredit ya, kecuali untuk simpanan ya. Untuk lebih jelasnya kita akan menuju ke pemateri yang keempat, Bapak Yusuf Sandi. Bapak Yusuf Sandi ini tentu sudah tidak asing lagi dengan teman-teman yang selalu bergaul ataupun ke tempat-tempat perhotelan ya, untuk melakukan acara, seminar dan sebagainya. Bapak Yusuf Sandi ini selain sebagai Ketua DPD IGMA Sulawesi Selatan, juga Wakil Ketua BPD PHRI Sulawesi Selatan, Vice President Indonesia Marketing Association Makassar, dan juga sebagai GM Max One Hotel. Jadi kalau mau cari hotel yang ada diskon-diskonnya bisa menghubungi Pak Yusuf Sandi juga. Ya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Yusuf Sandi memaparkan persoalan perhotelan yang erat kaitannya dengan sektor pariwisata. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Suryani yang cantik. Dulu saya bergaul dengan Ibu Ani ini, kita masih sama-sama remaja soalnya. 1990 kami masih sama-sama belajar bahasa Inggris di Panjua English Conversation. Kemudian kami bikin beberapa klub untuk bahasa Inggris. Ya, sampai sekarang masih eksis. Dan kami ada perkumpulan untuk itu. Kalau ada mau belajar bahasa Inggris, beliau jagonya. Yang saya hormati senior kita, Pak Kausah dari Bank Indonesia, dari Dinas Perdagangan, kemudian dari Bank Sulselbar. Yang saya muliakan dan saya banggakan teman-teman dari PJI. Ini PJI ini kan selama ini saya selalu bermitra dan memang saya tidak bisa eksis tanpa mereka. Ketuanya tadi mana yang ketuanya? Tidak ada nih. Katanya orang Oppo, Ki. Jadi memang harus diberi semangat ini. Oppo, Ki, berarti. Teman-teman, adik-adik dari mahasiswa yang saya muliakan dan saya banggakan. Tadi sudah perkenalan. Memang kalau dilihat di foto di sini adanya PHRI karena harusnya PHRI yang hadir di sini. Karena kalau membahas masalah-masalah strategi perusahaan kan lebih ke PHRI sebetulnya. Kalau IHGM itu lebih ke sumber daya manusianya. Indonesia Hotel General Manager Association. Tapi tidak apa-apa karena saya juga kebetulan sebagai wakil ketua di PHRI Sulawesi Selatan. Jadi mungkin sebelum sampai ke langkah-langkah selanjutnya, saya lihat ini kan ternyata saya hanya sendiri mewakili dunia usaha di sini ya. Yang lainnya ini menyampaikan mengenai masalah regulasi, kemudian strategi pembiayaan. Jadi praktis saya di sini dituntut untuk menangkap peluang-peluang ini. Dari dunia industri mungkin sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya ingin sampaikan bahwa di Makassar ini sekarang ini sudah ada lebih 90 hotel untuk hotel berbintang. 128 kalau kita hitung sampai dengan hotel non bintang dengan 15.000 kamar, dan bahkan kalau di Sulawesi Selatan ini sudah 24.000 kamar. 24.000 kamar yang harus diisi setiap hari. Ini kan strategi hotel itu kan kayak pesawat. Ada penumpang, tidak ada penumpang, kalau sampai jam terbangnya dia harus terbang. Dan pada saat dia terbang, maka pada saat itu juga operation cost harus jalan. Jadi ada penumpang, tidak ada penumpang, ada tamu, tidak ada tamu, argonya harus jalan. Makanya ya kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita lihat okupansi di Makassar, tahun 2021 42%. Alhamdulillah tahun 2022 ada kenaikan sampai dengan 47%. Tapi bagi kami di perhotelan itu belum cukup. Karena kalau survive-nya, hidupnya hotel, baiknya harusnya di atas angka 50%. Mungkin Bank Indonesia yang lebih hafal itu. Biasanya kalau kita mengajukan proposal untuk pembangunan, biasanya dia melihat okupansi dulu, ini target okupansinya berapa persen dulu. Kalau di bawah 40%, dia ya agak sulit untuk keluar pembiayaannya. Tapi kenapa hotel-hotel masih bisa eksis sampai dengan sekarang ini? Memang dengan kondisi sekarang ini, hampir semua pengusaha dituntut untuk selalu berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Memang harus seperti itu. Tidak bisa harus dengan ya pasrah dengan keadaan. Saya juga, mungkin kalau kita lihat, sebelum saya pindah ke Hotel Maxon, saya kan ini salah satu grup ini, dibawa dari pengawasan dan pengontrolan saya. Kebetulan saya dari tahun 1999 sampai dengan 2019, saya di grup ini, Pinisi Hospitality Indonesia. Sebelumnya saya sebagai Managing Director di Pinisi Hospitality Indonesia yang membawahi Hotel Claro ini, Hotel Dalton, Rindra, Almadera, Mall Pinisi Point, dan beberapa properti yang ada di bawahnya. Orang bertanya-tanya waktu itu, mungkin juga teman-teman wartawan juga sempat bertanya, kenapa itu Pak Yusuf mau pindah?
Kan kalau sudah jabatan sebagai managing director, mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi kehidupan, dari sisi kebutuhan semuanya sudah praktis tercukupi. Kok pindah jadi GM? Di hotel yang katanya waktu itu hotel yang menakutkan, tidak dikenal lagi namanya. Sampai ada yang kasih takut-takut saya waktu itu. Pak Yusuf, kenapa mau pindah ke hotel itu? Hotel itu kalau malam-malam jadi seram. Katanya banyak hantunya juga. Dan tempat itu adalah tempat eksekusi GM. Waktu itu kan tidak ada GM yang bisa bertahan sampai 1 tahun. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Paling aman kalau bisa sampai 1 tahun untuk menghabiskan kontrak itu saja. Ya syukur alhamdulillah sampai sekarang ini saya sudah lebih 3 tahun di hotel itu. Pemikiran saya waktu itu, biar saya mungkin agak kecil-kecil sedikit, tapi saya berada di dalam akuarium yang mungkin ikan-ikannya kecil, tapi saya kecil di antara ikan-ikan kecil, saya yang menjadi paling besar waktu itu. Di dalam akuarium itu. Sehingga saya yang tetap menonjol. Coba kalau saya masih tetap bertahan di sini. Jabatanku managing director, tapi banyak sekali yang besar. Tidak bisa mau berkreasi, tidak bisa berinovasi. Saya melihat waktu itu hotel yang hampir 25.000 meter persegi. Waktu saya masuk di situ, bahasanya GM-nya, Pak Yusuf, ini hotel ini kan tamu takut-takut masuk, karena katanya jadi kayak hutan. Kalau malam-malam seram. Terserah nanti Pak Yusuf. Pak Yusuf kan kalau di Klaro kemarin itu convention, banyak tamunya, meeting-meeting, semuanya tamu menginap di situ. Hotel Dalton, Hotel Rindra sama juga di situ. Kalau Pak Yusuf memanfaatkan ini 25.000 meter, bisa bangun. Saya siap mendukung. Saya bilang kalau mau membangun, saya harus ajukan proposal lagi. Dan itu butuh waktu lama. Kenapa kita tidak memanfaatkan yang ada dulu, Pak? Dia bilang, bagaimana bisa memanfaatkan? Nah ini kan GM sebelum saya, itu dipecat. Karena kebetulan mereka pada ke Malino semuanya. Datang ownernya mencari GM-nya dengan manajer lainnya, tidak ada. Ditelepon GM-nya katanya kau di mana? Dia bilang kami ada di Malino, lagi outing katanya, rekreasi. Saya kepikiran, hotel ini kan tamannya luas, pohon-pohonnya bagus, tapi tidak tertata. Jadi saya sampaikan, sebetulnya ini adalah potensi wisata yang sangat bagus. Kenapa kita tidak bikin hotel resort di dalam kota? Makanya Maxone sekarang ini menjadi the one and only resort in the city. Dan ini yang terjadi. Siang sekarang pengantin ada di ballroom. Nanti malam pengantin ada di taman. Adik-adik mahasiswa kalau mau pengantin tinggal pilih. Mau di ballroom atau mau di taman. Sekarang ini banyak yang suka taman. Orang bilang, bahkan orang tuanya marah-marah sama anaknya. Itu mau nikah apa itu? Kenapa di taman? Kan masih dengan adat-adat seperti itu. Katanya harus dengan prosesi, harus di dalam ruangan. Saya bilang tidak harus seperti itu. Prosesi bisa jalan. Akad nikah kalau ngomong akad nikah di dalam ballroom, bisa. Akad nikah di meeting room juga bisa. Akad nikah itu kan hanya dengan imamnya, saksinya, walinya, dengan ya maharnya, sudah diterima maharnya dengan ya karena Allah Ta'ala. Sudah jadi resepsinya, tinggal kita berkreasi. Nah ini yang saya lakukan. Sehingga sekarang ini sudah bisa muncul. Sekarang ini sudah bisa ya, dulu wartawan tidak mau liput itu. Lama itu baru saya muncul di koran. Karena mungkin dia bilang, apa yang mau diliput di sana? Tidak ada yang bisa baca. Sekarang ini alhamdulillah teman-teman wartawan ada banyak yang cari. Banyak juga yang suka kumpul-kumpul di sana. Karena adanya kreasi dan inovasi. Sekarang ini juga saya lagi bekerja sama dengan Bajai. Jadi kita sebelumnya sepeda. Jadi orang yang datang menginap di Maxone sekarang ini kan tadi saya sampaikan bahwa okupansi 2021 42%. 2022 47%. Sebetulnya Maxone itu biasa sampai 60%. Jadi kalau mau pembiayaan Pak, kami lagi mau pembangunan lagi, bisa 60%. Kenapa? Karena kita tidak ikut-ikutan dengan hotel yang lain. Kami membuat segmen tersendiri, pasar tersendiri. Orang di sana, kalau hari Sabtu, Minggu,
hari raya rata-rata susah mendapatkan kamar. Kenapa? Karena orang sekarang ini kan kebanyakan berlibur. Berlibur ya di dalam kota, daripada jauh-jauh ke Malino, jauh-jauh ke Bantimurung. Ada sih tempat wisata kampung, wisata alam ada di dalam kota. Sambil menginap di situ. Mau berenang ada, mau ke taman ada, tinggal cari-cari spotnya. Dulu saya lebih perbanyak taman itu kita kelola dan kita kita tata dengan baik. Saya lebih banyak berfoto-foto. Di situ ada kawasan untuk foto-fotonya, bunga-bunga sakura. Jadi saya posting di sosmed, banyak yang bertanya, ini Pak Yusuf ini jalan-jalan terus ke Jepang katanya. Ada juga yang bilang ke Korea. Padahal itu di Max One. Ini tinggal kita sekarang ini bagaimana menciptakan kreasi dan inovasi dengan diferensiasinya harus muncul. Jangan ikut-ikutan. Dulu tahun 1999 praktis ketika itu pengusaha-pengusaha itu kayak tidak dikenal kalau tidak ada hotelnya. Makanya latah waktu itu. Hampir semua pengusaha bikin hotel semuanya. Akibatnya apa? Oversupply. Supply and demand-nya tidak seimbang. Jadi banyak yang panik waktu itu. Bahkan banyak hotel di Makassar yang dijual. Itu seperti itu. Nah, sekarang ini muncul lagi fenomena baru. Warkop. Di mana-mana sekarang warkop. Di mana-mana warkop semuanya. Maka kalau lihat CV saya tadi itu kan ada Pagi Sima itu. Pagi Sima Coffee Shop. Itu permintaan dari istri saya juga itu. Bagaimana memenuhi permintaannya? Padahal saya lebih berpikir waktu itu, kalau dari sisi ekonomisnya, dari sisi profitnya, saya berpikirnya laundry. Saya ini kan orang hotel, IHGMA. Saya tinggal rekrut karyawan, saya beli alat laundry, saya supply ke hotel-hotel laundrynya. Itu sudah jadi. Nah, tapi karena ini kan lagi tren sekarang ini, ya mau tidak mau harus ikut juga, daripada dia pecat jadi GM hotel nanti, ya lebih bagus saya ikuti kemauannya supaya ada kegiatannya juga. Nah, sekarang tadi kan kita lihat dari teman-teman dari Bank Indonesia, dari Desperindak, dari Bank Sulselbar, ini kan peluang-peluang semuanya yang disampaikan. Nah, kita sekarang ini kalau kita lihat Kota Makassar, tadi disampaikan Pak Ci tadi, kembali ke wisata alam, sangat bagus potensinya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa lato tren lagi sekarang? Makanya saya juga sampai rubah rambut. Orang bilang Pak Yusuf sekarang tren 2023 ya, rambutnya lain. Bagus untuk pendaratan lato-lato. Kiri kanan katanya. Saya bilang 2023 memang harus berubah. Harus ada semangat baru, harus berkreasi, harus berinovasi. Tidak bisa dengan zona nyaman, tidak bisa itu terus. Kalau itu terus pasrah dengan kondisi, apalagi katanya mau resesi, apalagi dengan pertumbuhan hanya sampai 4%, sampai dengan 5%, tidak cukup untuk menghidupi 15.000 hotel yang ada di Makassar. Nah, yang kita pikirkan sekarang harus berkolaborasi. Kemarin saya ketemu dengan Dinas Pariwisata, bagaimana membahas long wish-nya. Libatkan kami di situ supaya length of stay orang-orang yang ada datang di Makassar bisa bukan hanya sekedar menginap di hotel, tapi ada lorong-lorong kita kelola. Zonanya zona kuliner, zonanya zona souvenir, zonanya zona untuk yang berekreasi. Nah, kami dari IHGMA siap menjadi pendamping untuk itu. Kemudian saya teringat dengan waktu saya pergi di Thailand. Di Thailand itu ada namanya Big Bee Farm. Kebun itu untuk memelihara madu-madu tawon. Rupanya orang-orang yang ada di situ kebanyakan orang Indonesia. Jadi saya heran ini kok orang-orang Indonesia keluar di sana hanya untuk menjadi guide. Hanya untuk pemandu, kayak dokter dia menceritakan khasiatnya madu, manfaatnya apa semuanya, jenis-jenis madu semuanya dalam pemikiran saya semuanya ada di Sulawesi. Semuanya ada di Makassar. Apa yang kurang ada di sini? Ada trigonanya, kemudian ada madu klencengnya, semuanya ada. Ada madu manis, ada madu pahit. Di sini kalau kita mau pergi di Bone, di Cambaya di situ, mau beli madu di situ, lengkap di situ. Oke, nah kenapa kita tidak memanfaatkan di situ? Kita berdayakan di situ. Kemudian
jalanan ke Malino, kami pernah melihat juga di situ ada kebun di situ. Bahkan ada yang menawari kami 350 hektar. Nah, ini menjadi peluang juga kita jadikan sebagai desa wisata. Supaya orang-orang yang datang di Makassar bagus peluangnya untuk bisa rekreasi, bukan hanya menginap di hotel saja, tapi ada tujuan-tujuannya. Yang bagi suka rekreasi ke laut, ada lautnya. Bagi yang mau ke alam, ada alamnya. Bagi yang mau mencari kesehatan, ada kesehatannya. Nah, ini yang perlu diberdayakan di sini. Silakan bagi teman-teman, silakan lihat peluang-peluang ini supaya tidak semuanya harus hotel semuanya. Itu mungkin untuk strategi peluang-peluangnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yusuf Sandi. Untuk efisiensi waktu, kami akan buka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya dan diharapkan kalau ingin bertanya terkait dengan masalah perbankan, khususnya kita berikan dulu kesempatan pertanyaannya ditujukan kepada Pak Ci, karena Pak Ci ada kepentingan di luar yang harus meninggalkan tempat ini. Ya, kepada teman-teman, floor kami buka. Silahkan yang ingin bertanya. Ya, siapa lagi? Bapak Yakin? Ya, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Yakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yakin. Pertanyaannya mungkin ke Pak Ci terkait potret pertumbuhan ekonomi Sulsel dari tahun ke tahun, mungkin 2001-2022 gambarannya tadi dipaparkan sangat jelas, tapi saya kurang menangkap tentang porsi industri kreatif di situ. Apakah memang dia industri kreatif kita ini sudah memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Sulsel, karena yang memberi kontribusi masih yang itu saja. Padahal geliatnya saat ini, generasi mudanya saat ini ke arahnya ke industri kreatif itu. Yang pertama, terus yang kedua, terkait pertumbuhan ekonomi Sulsel juga kan beberapa hari belakangan ini teman-teman media itu sangat gencar memberitakan tentang pasar murah, misalnya di Pemkot Makassar. Ini kan menjadi salah satu bentuk intervensi pasar terhadap kenaikan harga yang mulai terjadi. Apalagi komponen-komponen utama yang mempengaruhi inflasi seperti BBM kan tidak bisa dipastikan ketetapan harganya. Karena pemerintah sendiri masih tidak menjanjikan bahwa harga Pertalite misalnya akan tetap di harga itu. Dan itu akan sangat mempengaruhi, mungkin akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Ini sejauh mana BI bersama pemerintah daerah untuk menjaga inflasi ini supaya tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terus yang kedua, saya langsung ke Bank Sulsel, maaf Pak. Saya kembali terkait komposisi kreditnya Bank Sulsel di UMKM sangat besar, 9.000 nasabah. Tapi dari 9.000 itu apakah juga bisa terpotret pekerja dan usaha-usaha industri kreatif tadi? Saya sangat fokus di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada penanya pertama, Pak Yakin. Kita langsung berikan kesempatan kepada Pak Ci untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Yakin. Ada 2 pertanyaan terkait dengan industri kreatif dan keberadaan pasar murah untuk menekan harga di lapangan. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hakim atas pertanyaannya. Ada 2 hal yang terkait dengan kami tadi, bagaimana dengan industri kreatif tadi ya. Memang kalau dari sisi breakdown dari pertumbuhan ekonomi ataupun PDRB, untuk industri kreatif ini memang belum ada tempatnya atau belum ada penggolongannya. Tapi kita bisa melakukan proyeksi dengan melihat di sisi perdagangan ya, dan juga sebetulnya akmamin. Jadi seperti itu. Ini kan sebetulnya masuk dalam pariwisata, tapi memang pariwisata kan tidak masuk dalam satu kelompok lapangan usaha di PDRB ini.
Jadi kita sering masukkan itu ininya ke perdagangan, kemudian Akmamin dan juga transportasi ya untuk yang pariwisata ini kelompoknya. Jadi seperti itu. Memang sebetulnya industri kreatif ini adalah satu potensi ekonomi yang bisa terus didorong gitu ya. Terus didorong apalagi di sini ini kan banyak sekali kreativitas dari kalangan muda, baik yang industri kreatif ini kan macam-macam mulai dari yang sifatnya digital ataupun sifatnya yang fisik gitu. Jadi sebetulnya kalau industri kreatif ini bisa kita dorong, tentunya akan sangat bisa membantu pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah, ini tentunya juga memerlukan beberapa langkah-langkah dari pemerintah. Yang pertama kali tentunya harus menyiapkan pelatihan-pelatihan, kemudian juga kedua adalah menyiapkan juga outletnya untuk pemasarannya. Ini kalau pengalaman kami di negara lain, katakanlah waktu itu di Jepang, itu melihat bahwa ada satu kementerian yang khusus menangani ini, namanya METI ya, Ministry of Economic dan Trade of Industry, itu memberikan semacam subsidi kepada para pemula-pemula, itu diberikan pelatihan-pelatihan, kemudian juga diberikan semacam tempat untuk memasarkannya dan juga diberikan tempat untuk berhubungan dengan industri ataupun komunitas lainnya. Nah ini saya belum tahu, mungkin barangkali Pak dari perdagangan atau dari pariwisata nggak ada ya. Seharusnya itu punya itu gitu, karena kementerian sekarang kan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Ini harusnya punya satu fokus tersendiri untuk mengangkat ini, karena industri kreatif ini adalah bagian dari potensi yang harus diangkat. Memang tidak terlihat kalau di situ, karena memang tidak ada dalam kelompok daripada lapangan usaha tadi. Lapangan usaha kalau tidak salah 12 ya, Pak. Berapa? 12 ya? 17 ya, 17. Itu dimasukkan dalam beberapa tempatnya itu. Kalau tidak ada di Akmaminnya, ada di transportasi dan juga di informasinya mungkin ada di situ. Tidak secara khusus untuk menampilkan industri kreatif ini. Kemudian untuk yang pasar murah ini bagian dari strategi TPID kita untuk keterjangkauan harga khususnya. Memang pasar murah ini juga tidak kita lakukan setiap saat, tapi melihat apabila harga-harga itu sudah mulai naik untuk komunitas tertentu, misalkan cabai ataupun komunitas-komunitas lainnya, misalkan minyak goreng dan sebagainya. Ini nanti mungkin barangkali dari Pak Dinas Perdagangan lebih banyak berperan untuk itu, dan kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan juga Bulog dan juga Dinas Ketahanan Pangan ya untuk hal-hal terkait dengan pasar murah ini gitu. Nanti mungkin dari dari perdagangan bisa menyampaikan lebih jelas lagi. Tapi dalam konteks TPID ini adalah bagian dari strategi kita yang 4K tadi saya sampaikan, adalah strategi untuk keterjangkauan harga sehingga harga-harga itu tidak terlalu tinggi dan bisa dijangkau oleh masyarakat gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu ya dua hal itu ya Mbak Mani ya. Mungkin kalau untuk pasar murah barangkali Pak dari perdagangan bisa menjelaskan, silakan Pak. Baik, memang terkait dengan pasar murah, kita memang selalu lakukan di Dinas Perdagangan. Ada beberapa titik yang kita lakukan untuk pasar murah dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, karena kan kadang-kadang ada kenaikan harga. Disitulah kita bisa menstabilisasi harga dengan melaksanakan pasar murah. Di Dinas Perdagangan tahun 2022 sudah melaksanakan pasar murah di beberapa kabupaten kota, termasuk di Makassar juga ada beberapa. Itu tergantung juga dengan budget yang ada di Dinas Perdagangan. Kita selalu melibatkan distributor-distributor supaya nantinya bisa berkontribusi langsung di pasar-pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Jadi apalagi ini dalam rangka terkait hari-hari besar keagamaan, kita juga akan melaksanakan pasar-pasar murah lagi di beberapa kabupaten kota. Ya, baik. Untuk pertanyaan dari Pak Yakin terkait komposisi kredit, apakah juga merambah ke industri kreatif? Ya, silakan Pak. Baik, makasih Pak. Kalau di Bank Sulbar sendiri memang yang UMKM ini masih didominasi oleh pertanian, kemudian industri pengolahan dan perdagangan Pak. Karena memang di 2022 kemarin pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah terkait ekonomi kreatif, di mana biar konten YouTube itu bisa dijadikan jaminan di bank. Cuman dari kita di perbankan juga masih kesulitan kaitannya dengan menilai
berapa sih nilai ekonomis dari suatu konten atau atas hak kekayaan intelektual dari konten kreator itu. Jadi sebenarnya kita dari sisi perbankan masih menunggu apakah dari baik itu dari OJK ataupun dari BI untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah yang telah diterbitkan oleh Pak Presiden waktu itu terkait bagaimana sih mekanismenya ketika konten ataupun yang tercatat di hak kekayaan intelektual itu bisa dijadikan sebagai jaminan di kredit di perbankan. Jadi memang kita masih minim Bapak untuk ekonomi kreatif, lebih banyak sih didominasi oleh itu tadi pertanian, kemudian industri pengolahan dan perdagangan. Demikian. Ada juga pertanyaan dari konten atau peserta dari YouTube, karena kegiatan kita ini juga live dari di YouTube. Untuk pertanyaan kepada Bapak Sandi yang terakhir terkait strategi pengembangan pariwisata kaitannya dengan sektor perhotelan, langkah-langkah apa yang strategis dilakukan saat ini? Baik, terima kasih untuk penanya yang melalui YouTube. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa hotel sekarang dengan kondisi sekarang ini kan yang perlu dipikirkan, kalau kondisi market tidak sedang stabil, bagaimana caranya agar tetap bisa survive? Yang tentunya harus dikondisikan antara pendapatan dan pengeluaran. Saving cost-nya harus jalan. Cost harus disesuaikan dengan pendapatan. Kapan tidak bisa di-setel dengan baik? Mungkin ini yang terjadi sekarang ini dengan kondisi okupansi hanya sampai dengan 40%. Kita lihat di Makassar kan hotel baik-baik saja, bisa tetap aman. Bahkan tidak ada yang melakukan PHK besar-besaran, tidak ada yang memberhentikan karyawannya. Khusus di Maxon saja sampai sekarang ini tetap ada penerimaan karyawan. Beberapa posisi-posisi sedang kosong, kami siap menerima untuk itu. Magang-magang ataupun training-training dari sekolah kami siap untuk menerima untuk itu. Kenapa? Karena pengeluaran selalu disesuaikan dengan pendapatan. Nah, selain itu, memang kita lihat sekarang ini kan ada tantangan-tantangannya juga. Untuk terlalu berharap dengan market-market yang mungkin international market, tidak terlalu besar kontribusinya sekarang ini. Tapi kenapa kita tidak garap dengan lokal marketnya, wisata lokalnya? Ini kan cukup bagus, cukup besar potensinya untuk kita garap. Sosial marketnya, tidak harus kamar harus penuh, tapi bagaimana caranya supaya hotelnya tetap ramai. Ciptakan kegiatan-kegiatan. Apa yang membuat orang untuk banyak kumpul-kumpul di situ, ujung-ujungnya kan pendapatannya juga. Ujung-ujungnya banyak uangnya masuk. Itu seperti itu. Terima kasih. Saya tahu bahwa teman-teman peserta masih banyak pertanyaan, tapi berhubung karena keterbatasan waktu, nanti bisa bertanya langsung kepada para pemateri yang hadir di sini. Sebelum menutup kegiatan kita, kami ucapkan terima kasih kepada 4 pemateri yang hadir dalam diskusi Perhimpunan Jurnalis Indonesia. Dan sebelum meninggalkan tempat, kami persilahkan teman-teman panitia untuk memberikan cenderamata kepada para pemateri. Untuk itu kami persilahkan. Sini Pak. Ya, yang pertama kepada Pak Ci dari Pak Haji Yusuf. Selanjutnya pada ya, Kak Yakin.
Ya, ini senior kita di PJI juga. Biasanya kami panggil Ko David. Iya. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Ya. Ya. Selanjutnya diberikan kepada Bansul Selbar. Kak, mundur sedikit kak. Moderat. Ya, Ketua IGMA. Teman. Cek. Cek. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu MC. Terima kasih Ibu Suryani, Kak Ani ya sudah memandu kegiatan kita pada diskusi pagi hingga siang ini dengan tema prospek ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan berakhirnya diskusi ataupun acara inti kita, maka kegiatan kita untuk diskusi hari ini berakhir ya, dan terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir dan juga keempat narasumber yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini. Dan kami persilahkan juga bagi rekan-rekan media untuk menyantap makan siang yang telah dipersiapkan. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.